Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asep Rujasmana di channel Zezik Nesya Education. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkaji tentang beasiswa Fulbright, beasiswa ke Amerika. Ada untuk mahasiswa S1 yaitu Global Undergraduate Exchange Program dan ada juga untuk yang lanjut ke S2 yaitu beasiswa Fulbright Master Degree. Nah, di video kali ini saya akan mengkaji secara detail, saya akan mengupas tuntas tentang yang namanya beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Nah, saya sudah punya janji teman-teman, saya sudah punya nazar, kebetulan saya mendapatkan beasiswa LPDP, ketika S2 saya dibiayai oleh LPDP untuk lanjut studi ke University of York. Dan alhamdulillah di tahun 2019 saya juga diberikan kesempatan yang kedua kali untuk mendapatkan beasiswa untuk jenjang S3 lanjut ke Inggris juga ke University of Birmingham. Namun karena sedang COVID sehingga saya belum bisa berangkat sampai sekarang seperti itu. Nah, saya sudah punya janji bahwa ketika nanti saya lolos dapat beasiswa S3, saya akan share kupas tuntas bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Nah, oleh sebab itu, ini adalah video pertama. Kita akan mengkaji sebetulnya apa sih beasiswa LPDP. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, ini adalah informasi secara lebih detail tentang beasiswa LPDP. Teman-teman bisa masuk ke website lpdp.kementeriankeuangan.go.id. Nah, teman-teman, di sini saya melihat update beasiswa reguler tahun 2019. Bentar, kita akan lihat tentang beasiswa. Nah, ini dia tentang beasiswa LPDP. Jadi video pertama saya akan membahas sebetulnya apa sih beasiswa LPDP, kemudian jenisnya ada apa saja sih beasiswa LPDP tersebut, kemudian siapa saja yang bisa mendaftarnya. Nah, kurang lebih itu ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Nah, teman-teman, LPDP itu merupakan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan ya di bawah Kementerian Keuangan. Nah, beasiswa ini merupakan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN. Nah, beasiswa ini tujuannya adalah untuk membiayai para mahasiswa Indonesia, putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk melanjutkan program magister atau program S2 dan juga program doktor, baik di perguruan tinggi terbaik dalam maupun di luar negeri, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin lanjut studi S2, baik itu maupun di dalam maupun di luar negeri, itu akan di-cover biayanya, semua biayanya akan dibiayai oleh LPDP, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, di sini clue-nya ya, kepemimpinan yang tinggi. Saya ingat banget dulu pas tahun berapa ya, pas waktu saya kuliah S1 mungkin sekitar tahun 2014 kali ya, sebelum saya lulus, saya pernah ikut dalam sebuah seminar di UNJ di kampus saya. Salah satu pembicaranya itu adalah direktur LPDP, salah satu direktur LPDP seperti itu. Nah, dia pernah mengatakan bahwa LPDP itu adalah kuncinya adalah memiliki jiwa pemimpin, teman-teman, gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dulu kata-katanya begini, kalau misalnya teman-teman pernah menjabat sebagai ketua organisasi gitu kan, entah itu ketua BEM ataupun ketua UKM yang lainnya gitu kan, teman-teman sudah memiliki satu kelebihan atau satu tiket khusus untuk memperoleh beasiswa LPDP. Waktu itu saya sangat semangat banget ya dengar kata-kata itu, karena kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Sosial Politik waktu itu. Nah, jadi saya sangat bersemangat untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Tetapi bukan berarti yang tidak pernah menjadi ketua BEM atau ketua organisasi juga bukan berarti tidak akan mendapatkan, tetapi semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada lalu berikutnya siapa sih sasarannya? Nah, sasaran pelamarnya adalah mahasiswa atau warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
dan berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program magister maupun doktoral. Nah, kita highlight di sini yang berikutnya adalah memiliki keinginan, ya, memiliki keinginan. Jadi kalau seandainya teman-teman yang memang misalnya memiliki kualifikasi yang bagus, memiliki IPK bagus, memiliki IELTS-nya yang bagus, namun tidak memiliki keinginan, berarti ya tidak bisa untuk mendapatkan beasiswa LPDP seperti itu. Jadi LPDP itu bagi mereka yang memiliki keinginan untuk melanjutkan studi tersebut seperti itu. Nah, pendaftaran beasiswa ini dilaksanakan secara online, teman-teman. Online ya, benar-benar tidak ada berkas yang dikirim baik itu hard atau print, tidak ada gitu. Jadi dari awal pendaftaran semuanya online, kecuali pada saat verifikasi berkas, kalau kita lolos ke wawancara itu baru semua berkas yang diupload itu perlu kita bawa gitu. Jadi isi formulir, kemudian mengunggah dokumen itu semuanya online melalui website di www.beasiswalpdp.kemenkeu.go.id. Nah, jadi di situ semuanya. Jadi pada saat saya seleksi S2 tidak ada berkas yang dikirim, semuanya online. Pada saat saya seleksi S3 juga semuanya berkasnya online. Jadi tidak ada berkas yang memang dikirim secara langsung seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada apa saja sih jenis-jenis beasiswa LPDP? Nah, teman-teman, ada banyak sekali nih teman-teman jenis beasiswa LPDP gitu. Nah, secara umum itu dikelompokkan menjadi 3 gitu. Ada yang namanya beasiswa afirmasi ya, teman-teman. Ada yang namanya beasiswa targeted group dan ada yang namanya beasiswa umum. Nah, kita akan bahas ya, kita akan kupas secara umum dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Nah, pertama adalah beasiswa afirmasi. Nah, beasiswa afirmasi ini biasanya khusus untuk orang-orang tertentu gitu. Mereka khusus yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Mereka yang khusus yang khusus yang memiliki keunikan-keunikan tertentu. Nah, di sini ada 8 ya, ada 8 kriteria khusus siapa saja yang boleh memperoleh beasiswa afirmasi. Nah, yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi. Nah, kalau daerah afirmasi ini LPDP sudah merilis ya. LPDP memiliki list data, teman-teman. LPDP memiliki list data kabupaten atau kota yang memang masuk yang namanya daerah afirmasi versi LPDP seperti itu. Nah, mereka yang berasal dari daerah afirmasi tersebut bisa memperoleh mendaftar melalui beasiswa jalur afirmasi. Lalu yang kedua, beasiswa Indonesia Timur. Nah, beasiswa Indonesia Timur ini adalah khusus untuk mereka yang berasal dari wilayah timur Indonesia seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar untuk jalur beasiswa Indonesia Timur itu yang khusus mereka berasal dari daerah timur. Nah, sebelum saya lanjut, jadi sebetulnya beasiswa afirmasi ini mereka tidak bersaing dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau beasiswa afirmasi ini mereka bersaing dengan peserta afirmasi saja. Setahu saya begitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Lalu berikutnya adalah beasiswa penyandang disabilitas. Ini juga yang khusus buat mereka yang memiliki disabilitas tertentu seperti itu. Jadi mereka yang memiliki disabilitas itu bisa melalui beasiswa afirmasi. Lalu berikutnya adalah beasiswa prasejahtera berprestasi. Ini buat mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera namun dia memiliki prestasi khusus seperti itu. Nah, berikutnya adalah beasiswa alumni bidik misi. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman saya yang S1-nya bidik misi, kemudian lalu berikutnya lanjut S2-nya dengan bidik misi lagi. Jadi mereka ya bersaingnya dengan yang para bidik misi saja gitu. Jadi yang bidik misi itu bisa mendaftar melalui beasiswa LPDP. Lalu berikutnya adalah yang namanya beasiswa prestasi olahraga internasional. Nah, beasiswa prestasi olahraga internasional ini adalah khusus buat mereka yang memiliki prestasi-prestasi olahraga internasional. Misalnya mereka yang juara Asian Games, kemudian mereka juara Olimpiade, Olimpik misalnya, atau bidang-bidang olahraga yang lainnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah beasiswa prestasi seni internasional. Ini juga sama. Mereka yang memiliki prestasi seni di bidang internasional itu mereka akan memiliki jalur khusus atau jalur afirmasi untuk mendapatkan beasiswa LPDP.
Lalu berikutnya adalah beasiswa santri. Nah, kalau beasiswa santri ini adalah maksudnya beasiswa yang khusus mereka yang berasal dari pesantren, seperti itu ya. Beasiswa berasal dari pesantren. Itu kategori yang pertama, teman-teman. Itu adalah kategori pertama dari beasiswa afirmasi. Lalu yang kedua adalah beasiswa targeted group. Nah, namanya targeted group adalah mereka orang-orang tertentu gitu, orang-orang tertentu yang memiliki target khusus dari LPDP untuk segera mendaftar gitu. Yang pertama siapa? Ada 3 kategori beasiswa targeted group. Nah, yang pertama adalah beasiswa untuk PNS atau pegawai negeri sipil, kemudian TNI dan Polri. Nah, mereka yang memiliki yang sudah berstatus sebagai PNS, TNI dan juga Polri itu masuk ke dalam kategori targeted group seperti itu. Yang kedua adalah beasiswa unggulan dosen Indonesia Budi atau beasiswa pendidik. Ini khusus untuk para dosen atau untuk para guru. Nah, di 2020 ini tahun kemarin ada beasiswa khusus untuk guru gitu ya, khusus untuk para guru untuk bisa mendaftar beasiswa LPDP. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menjadi dosen atau menjadi guru, nah itu bisa mendaftar beasiswa tersebut. Kebetulan saya di waktu seleksi S3 kemarin melalui jalur beasiswa unggulan dosen Indonesia. Syaratnya harus punya NIDN dulu, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah jadi dosen, belum punya NIDN atau NIDK, nah itu belum bisa mendaftarkan beasiswa unggulan dosen Indonesia untuk jalur targeted group. Nah, yang ketiga adalah beasiswa Olimpiade Internasional. Nah, ini juga masuk ke dalam tadi saya bilang Olimpiade di afirmasi, Olimpiade masuknya di beasiswa targeted group ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam sudah memiliki juara Olimpiade, berarti masuknya ke beasiswa targeted group. Nah, yang berikutnya adalah beasiswa umum. Nah, ini dia. Waktu saya S2 itu saya masuk melalui beasiswa umum. Jadi semua orang bisa masuk ke jalur ini gitu tanpa melihat latar belakang apapun. Kalau tadi kan ada latar belakangnya, apakah dia dari PNS, apakah dia dari dosen, apakah dia dari bidik misi, itu mereka ada kategori khusus. Tapi kalau yang umum, semua orang bisa masuk gitu, bisa mendaftar. Nah, yang beasiswa umum juga ada kelompoknya, ada 4 kategori. Yang pertama adalah beasiswa reguler. Nah, ini yang reguler ini yang semua orang bisa daftar ya. Saya waktu S2 daftar melalui beasiswa reguler untuk program S2-nya. Nah, lalu berikutnya adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini biasanya kalau tidak salah ya, sekarang ini ada 50 perguruan tinggi terbaik dunia. Mohon maaf kalau saya kurang benar, nanti bisa dicek lagi ya. Pokoknya ini adalah untuk top perguruan tinggi dunia kalau misalnya untuk beasiswa ini. Lalu berikutnya adalah untuk beasiswa dokter spesialis gitu ya, dan yang terakhir adalah beasiswa untuk disertasi atau untuk penelitian. Nah, ini adalah jenis-jenis beasiswa dari LPDP. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya ya, sebetulnya komponen beasiswanya itu apa saja sih gitu kan? Saya nih mau lanjut studi ke luar negeri nih. Saya takut misalnya nanti uangnya itu tidak cukup. Nah, apakah seperti itu? Mari kita lihat. Nah, teman-teman, di dalam komponen beasiswa, uangnya itu ada, menurut saya sudah berlebih ya, sudah cukup gitu ya. Karena di sini ada beberapa komponen-komponen. Di sini ada 4 komponen, tetapi tidak semua penerima memperoleh ya. Maksud saya, coba kita bahas ya. Misalnya yang pertama adalah dana pendidikan. Kalau dana pendidikan, semua orang itu memperoleh, semua penerima memperoleh gitu kan. Pertama, dana pendaftaran ke perguruan tinggi. Nah, kebetulan waktu saya daftar ke S2 University of York sama ke S3 ke University of Birmingham, tidak ada biaya pendaftaran gitu. Jadi artinya dana pendaftarannya itu saya tidak memperoleh dana pendaftaran. Lalu yang kedua, dana SPP. Nah, dana SPP ini teman-teman at cost. Nah, at cost itu artinya adalah berapapun biayanya itu dibayarkan. Jadi LPDP ini tidak ada standar khusus berapa sih jumlah uang untuk SPP, tetapi
semuanya itu dibayarkan gitu ya. Sebagai contoh, waktu saya studi S2 di University of York itu biayanya sekitar 15.000 pound sterling. Kalau dirupiahkan itu untuk 1 tahun ya, sekitar 290 juta. Nah, itu benar-benar at cost gitu, dibayarkan oleh LPDP. Dan kalau yang pendidikan itu masuk, kalau di UK itu ada yang lebih mahal lagi gitu. Kalau yang pendidikan itu tidak terlalu mahal, ada yang lebih mahal lagi, ini tuh dibiayai oleh LPDP, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk SPP. Lalu ada yang namanya dana tunjangan buku. Kita dapat dana tunjangan buku setiap bulan, setiap tahun. Jadi kalau 1 tahun dapat sekali, kalau 2 tahun dapat 2 kali. Jadi biaya tunjangan buku itu tahunan. Nah, dana bantuan penelitian, tesis dan disertasi ini juga kita dapat. Dana bantuan seminar internasional. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ikut seminar internasional, itu diberikan tunjangannya, dan juga bantuan publikasi jurnal internasional. Kalau teman-teman mempublikasikan jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2 ya, kalau tidak salah waktu saya PK itu hanya Q1 dan Q2 saja, itu akan dibiayai gitu. Nah, lalu berikutnya adalah ada namanya dana pendukung. Nah, di dana pendukung itu ada yang namanya dana transportasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ke luar negeri itu ada untuk tiket pulang pergi ya, tapi ekonomi gitu, untuk kelas ekonomi. Untuk misalnya saya nih ke Inggris, pulang pergi dari Jakarta London, London Jakarta, seperti itu. Kalau di tengah-tengah pulang, ya biaya sendiri gitu. Lalu berikutnya aplikasi visa atau resident permit. Nah, ini visa lumayan biayanya. Waktu dulu saya menghabiskan biaya sekitar 12 juta, yaitu 2016. Mungkin sekarang agak berbeda lagi tergantung kebijakannya. Dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan. Nah, ini dana bulanan juga di-cover oleh LPDP. Nah, dulu 2016 saya 16-17 ya, 16-17 itu per 3 bulan, kalau tidak salah per 3 bulan sekali ya. Saya belum tahu ya untuk yang sekarang apakah masih sama per 3 bulan atau per 4 bulan, karena saya belum berangkat untuk studi S3-nya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya dana kedatangan. Nah, dana kedatangan itu 1 kali biaya hidup bulanan. Ada tunjangan keluarga khusus yang doktoral ya. Kalau dulu yang magister juga dapat, sekarang khusus yang doktoral saja. Dan dana keadaan darurat. Nah, ini ada tambahan buat mereka yang khusus beasiswa pendidikan dokter spesialis. Jadi kalau yang bukan spesialis ya tidak mendapatkan ini. Ada dana pelatihan kursus wajib, ada dana ujian keterampilan, kemudian ada dana penyelenggaraan rumah sakit pendidikan, kemudian ada dana ujian kompetensi, ada dana transportasi selama pelatihan kursus wajib, dan dana transportasi selama ujian kompetensi. Nah, ini tambahannya. Lalu yang terakhir adalah dana tambahan khusus penyandang disabilitas. Nah, buat yang penyandang disabilitas ada dana tambahan khusus, yaitu ada dana pelatihan kursus wajib, dana aplikasi visa pendamping. Nah, ada pendampingnya ya, ada dana transportasi pendamping, kemudian ada dana asuransi kesehatan pendamping, dana tunjangan visa pendamping, dan biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh PDP, seperti itu. Nah, teman-teman, segitu dulu untuk informasi atau pembuka nih di video pertama. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.